sambil record ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Dwi Dharma dengan jurusan Teknik Kimia dengan NIM 21521036. Di sini saya diberikan tugas terkait integrasi ayat Al-Quran dengan jurusan Teknik Kimia. Pertama, saya ingin memperjelaskan terkait teknik kimia itu tersendiri. Jadi teknik kimia itu adalah cabang ilmu teknik atau rekayasa yang mempelajari pemrosesan bahan mentah menjadi barang yang lebih berguna, dapat berubah barang jadi ataupun baru setengah jadi. Ilmu teknik kimia diaplikasikan terutama dalam perancangan dan pemeliharaan proses-proses kimia, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar, seperti pabrik. Insinyur teknik kimia pekerjaannya bertanggung jawab terhadap perancangan dan perawatan proses kimia pada skala pabrik dikenal dengan insinyur proses. Nah, ada beberapa hal di teknik kimia yang penting. Yang pertama, pada teknik kimia ada dua subgrup yang besar yang diantaranya mendesain, membangun, dan mengoperasikan pembangkit atau pabrik dan proses-proses kimia di dalamnya. Kedua, mengembangkan substansi baru atau pengembangan dari substansi sebelumnya pada berbagai produk yang rentangnya mulai dari makanan dan minuman sampai kosmetik, pembersih, dan obat-obatan. Nah, kemudian ada ayat-ayat Al-Quran yang akan saya bawakan. Yang pertama, dari Quran Yunus ayat 61. Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran. Dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau atom. Di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu. Melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Nah, jadi dalam tafsirnya, setiap perkara yang kau urus, wahai Rasul, dan setiap ayat Al-Quran yang kau baca, dan setiap amal perbuatan yang kalian kerjakan, wahai orang-orang mukmin, pasti kami melihat, mengetahui, dan mendengarkan kalian ketika kalian sedang menghadapi dan melakukannya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atau atom, di langit atau di bumi. Tidak juga yang lebih kecil dari itu atau lebih besar, melainkan semuanya tercatat di dalam kitab yang jelas. Nah, di sini maksudnya itulah memuat semua hal yang baik, kecil maupun besar. Di sini dijelaskan ketika kita mengerjakan sebuah praktikum, bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah lebih mengetahui terkait apapun yang ada di bumi dan segala isinya di semesta yang bahkan hanya sekecil atom. Allah mengetahui itu dan tentu saja Allah sudah tahu terkait hal apa saja yang bisa dimanfaatkan dalam teknik kimia. Karena juga kita ketahui segala hal yang ada di bumi, seperti kebutuhan sehari-hari, semua berkaitan dengan namanya kimia, di mana di dalam itu pun ada prosesnya. Nah, praktikum yang dimaksud tadi adalah praktikum kimia, di mana alhamdulillah kita diberikan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia. Kemudian teknik kimia dengan Islam. Nah, jadi di sini saya mau mengambil terkait filosofis, di mana terkait pemaknaan. Yang pertama, bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam materi kekasan atom karbon dengan 4 elektron valensi. Nah, maksud 4 elektron valensi, kalau misalnya di dunia nyata itu kan ada, kita disuruh bersikir terkait Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Astagfirullah. Nah, di situ kan ada 4. Nah, kita sebaiknya kita bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga silaturahmi dari sifat atom karbon yang dapat berkatenasi, di mana atom karbon itu kan dapat berkatenasi atau dapat saling berikatan. Nah, di dunia nyata juga kita sebagai umat muslim harus saling bersilaturahmi untuk menguatkan dari ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, senang bersedekah dan menolong dari ikatan kimia karbon, di mana ikatan kimia karbon itu saling memisahkan. Dia memisahkan untuk memberikan yang lebih membutuhkan. Nah, di mana ketika kita bersedekah dan kita berinfak dan kita menolong, insya Allah pasti Allah akan membalasnya. Yang keempat, bijak dan adil saat menjumpai perbedaan dari materi klasifikasi senyawa karbon, di mana dari klasifikasi senyawa karbon tersebut itu kita harus menyamakan atau meratakan dari kanan atau kiri dari terkait senyawa karbon tersebut. Nah, begitu pula di dalam dunia nyata kita harus bijak dan adil dan tahu memposisikan di mana ketika kita menjadi pemimpin apalagi. Nah, yang kelima, memperbaiki diri dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dari reaksi substitusi. Di mana reaksi substitusi kita adalah menghilangkan terkait X. Nah, jadi maksud di sini adalah kita harus memperbaiki diri dan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Nah, kita harus mengetahui terkait mana yang baik dan mana yang batil. Yang keenam, ikhlas dalam membantu orang lain dari reaksi adisi. Di mana kita di sini harus ikhlas dalam membantu orang lain. Kita harus ikhlas, kita harus tabah ketika melakukan menolong atau misalnya kita membantu orang lain. Yang ketujuh, sabar dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dari reaksi eliminasi. Ketika kita eliminasi sebuah angka, maka di sini kita juga harus bersabar atau berserah diri. Ketika ada yang menghina ataupun ada yang mencemooh. Kemudian tokoh Islam di kimia. Nah, dari saya memperkenalkan terkait Jabir Ibnu Hayyan yang lahir di kota Tus di provinsi Khorasan di Iran pada tahun 721 Masehi. Dia adalah kimiawan muslim yang menjadi bapak kimia modern di dunia. Sejarah mencatat bahwa peradaban Islam di era kejayaan telah melakukan revolusi di dalam bidang kimia. Kimiawan muslim telah mengubah teori-teori ilmu kimia menjadi sebuah industri yang
paling penting bagi peradaban dunia. Beberapa pihak menyatakan bahwa Jabir Ibnu Hayyan ini adalah seorang penulis produktif karena dia mengarang 300 buku tentang filsafat, 1.300 buku tentang peralatan mekanik, dan ratusan buku tentang alkimia. Ibnu Hayyan dikaitkan dengan pengenalan metode eksperimental ke dalam alkimia dan penemuan beberapa proses kimia yang digunakan dalam kimia modern. Misalnya seperti kristalisasi, kalsinasi, sublimasi, dan penguapan. Dan ada juga seperti dia juga menemukan penyamakan kulit, peniskaan tanah air, penggunaan makan dioksida dalam pembuatan kaca, dan lain-lain. Dan di dalam bidang pertambangan pun dia juga mengembangkan aquaregia untuk melarutkan emas. Nah, jadi jasa beliau ini sangatlah besar di dalam perkembangan peradaban manusia di bidang kimia pada abad ke-8 dan masa keemasan, dan beberapa yang dilakukan oleh Jabir bin Hayyan masih terpakai dan dimanfaatkan hingga saat ini. Nah, contohnya seperti apa? Di saat kita praktikum masih ada asam klorida atau asam nitrat yang digunakan sampai saat ini. Nah, yang kemudian peran keislaman di teknik kimia. Yang kita ketahui, peran keislaman sangatlah penting di dalam ilmu, dan yang kami pelajari adalah teknik kimia di mana ketika kita bisa memberikan hasil dan proses dari bahan menjadi suatu produk yang bernilai dengan landasan keislaman, di mana kita akan membuat suatu hal tersebut ke jalan yang baik. Kita memproses suatu hal yang baik. Bahkan sudah banyak tokoh-tokoh Islam yang penting memajukan peradaban di dunia di bidang kimia. Industri kimia adalah warisan kejayaan Islam bagi peradaban Islam. Islam. Jadi kimia bukan hanyalah teori belaka. Melalui berbagai upaya, umat Islam di abad kemasan telah melahirkan sederet industri yang sangat bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Nah, salah satu contohnya adalah minyak mawar dan lem keju. Pada saat itu yang belum ditemukan. Nah, minyak mawar yang kita ketahui bahwa itu adalah minyak yang sangat penting di dalam parfum. Nah, yang tak terbantahkan lagi bahwa kebudayaan Islam telah memberi pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan industri yang ada di dunia barat. Nah, kemudian dari hasil produk teknik kimia. Yang pertama ada pengolahan minyak, di mana kita ketahui bahwa minyak itu sekarang sangatlah dibutuhkan di seluruh dunia. Ketika kita mengendarakan sebuah kendaraan, kita membutuhkan terkait minyak. Nah, di sini kita bisa mengolah minyak itu dan dimanfaatkan untuk seluruh manusia yang ada di dunia. Yang kedua, terkait pengawetan makanan atau pengawetan bahan baku, di mana kita bisa membuat sebuah pengawet, di mana kita membuat sebuah pengawet hal yang baik, atau membuat mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Yang ketiga, terkait plastik, di mana kita ketahui bahwa sampah plastik di dunia ini sangatlah banyak yang telah mencemarkan dari sungai-sungai yang ada di dunia. Nah, ketika plastik itu kita manfaatkan dengan baik atau dimanfaatkan lagi, maka itu bisa membantu dari dunia tersebut. Yang keempat, ada pengolahan obat-obatan, di mana kita ketahui juga bahwa obat-obatan adalah sangatlah penting di dunia kesehatan di dunia. Nah, di mana obat-obatan itu menjadi sebuah solusi ketika seorang sakit. Nah, ketika kita bisa mengolahnya menjadi hal yang lebih murah, maka itu bisa bermanfaat bagi seluruh manusia. Yang kelima, terkait pengolahan limbah, di mana kita ketahui juga bahwa limbah juga mencemarkan dari dunia kita ini, yang tadinya dunia kita ini kuantitas airnya itu sedikit, sehingga sekarang kuantitas airnya itu lebih banyak. Nah, di mana yang diajarkan oleh Islam, di mana kita tuh harus menjaga kebersihan, di mana kebersihan itu adalah juga sebagian dari iman. Yang keenam adalah gas, di mana gas inilah juga sangatlah penting di dunia. Karena gas ini pada dasarnya kita memasak itu sekarang dengan gas, dan yang sangat disayangkan kemarin di Indonesia sendiri itu banyak gitu loh terkait kebutuhan gas itu. Nah, ketika di teknik kimia ini mungkin bisa dari kita membuat sebuah bahan baku yang unik atau sebuah bahan baku yang murah yang bisa menghasilkan sebuah produk yang banyak. Nah, sekian dari saya, sedikit kata, jangan pernah takut dengan capek, dengan lelah, semoga lelahmu menjadi lelah. Nah, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.